Ahem. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Raden Budiarta. Oke, pemirsa sekalian, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan membahas topologi jaringan ANBK, terutama yang di jaringan saya ya teman-teman. Ini saya contohkan atau saya gambarkan bagaimana topologi di jaringan saya ya. Ini di satu sisi saja ya, dari internet hingga sampai ke menuju ke lab komputer yang digunakan untuk ANBK teman-teman ya. Oke, kita langsung saja kupas tuntas topologinya. Let's go. Oke teman-teman, kita mulai untuk desain topologi jaringan ANBK full online satu sesi. Oke, saya ceritakan dulu. Ini adalah jaringan saya, ya teman-teman. Ini adalah jaringan saya, topologinya seperti ini ya. Jadi untuk full online itu kan butuh akses internet teman-teman ya. Kalau nggak salah tahun dedicated katanya, enggak sih, enggak harus dedicated. Kan mahal ya dedicated itu ya. Net itu dedicated ya, mahal. Jadi IndiHome biasa ini teman-teman ya, 100 Mbps. Jadi saya untuk jalur ini ya, ini saya cerita jalur dari jalur internetnya sampai masuk ke lab komputer ya, di tempatnya klien ANBK ya. Saya tidak bicara ini mikrotik ini pecah kemana, ini terus ada tambahan bandwidth itu ya. Ini saya ambil satu bagian saja ya. Kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya itu saya akan banyak sekali jalur jaringannya ya, pecah-pecahannya itu banyak ya keluar dari mikrotik. Ini mikrotiknya RB 1100 AHX4 ya. Oke, RB 1100 teman-teman ya. Jadi yang banyak potnya, murah meriah ya, harganya 4 jutaan, 5 jutaan sekarang ya. Oke, jadi bisa menghandle untuk 1000 klien teman-teman. Nah, dari modem ini turun ke mikrotik, lalu di mikrotik ini saya kasih VLAN untuk menuju ke yang namanya lab komputer untuk pelaksanaan ANBK ya. Pelaksanaan ANBK ini saya pakai 45 klien teman-teman ya. Saya pakai 45 klien. Dan ini sih sebenarnya pakai switch semua teman-teman. Yang pakai ya laptop itu pakai wifi itu cuman berapa biji, tapi saya anggap kayak gini lah ya, biar kelihatan gimana gitu ya. Ini 45 kan semuanya, 45 klien ya. Jadi teman-teman bisa pakai dengan ilustrasi ini juga ya, ilustrasi kayak gini bisa pakai. Oke, jadi dari mikrotik ini saya menuju ke switch manage ini terminal teman-teman ya. Ada kotak box itu di luar ruangan sisi ini, di jaraknya dari mikrotik ini ke sini itu 100 meter teman-teman ya. Pakai apa? Pakai fiber teman-teman. Fiber optik. Gawat. 100 meter pakai fiber optik ya. Dan yang gigabit ya. Jadi ada media converter. Nah, media converter masuk ke switch manage ini ya. Ada media converter A dan B tentunya ya. Nah, di situ teman-teman. Jadi stabil teman-teman. Wah, mantep. Jadi kalau di speed test itu 100 Mbps nya lebih-lebih ya. Jadi throughputnya maksimal gitu ya. Jadi ringan juga ya, karena pakai fiber. Oke, dan jaraknya 100 meter nih teman-teman. Nah, terus dari switch manage ini kan ada VLAN sudah ya. Nah, di switch manage ini masuk pecah lagi salah satunya ke lab komputer ini. Ini banyak pecahan juga nih teman-teman. Ada ini 8 port, jadi yang terpakai itu 7 port ya.
Oke, 7 pot. Tapi yang sudah dibuat VLAN itu 5 pot ya. VLAN 100 sampai 500. Oke. Ini IP-nya anggap segini ya. Nah, VLAN 500 masuk ke, nah di sini kabel menuju ke Labcom. Ya, ini Labcom, ini jalurnya Labcom. Dan alhamdulillah lancar teman-teman ya. Kemarin kita full online satu sesi, tidak ada satupun masalah, tidak ada satupun masalah. Artinya yang putus jaringan. Dan kebetulan mungkin di pusat itu lagi bagus trafiknya. Ya, karena hari H kan. Kalau di simulasi kemarin itu memang ada kendala teman-teman, yang server pusat itu susah diakses ya kan. Terus putus ya, pokoknya ada aja masalah gitu. Tapi setelah pelaksanaan itu aman banget, tidak seperti tahun lalu ya. Isunya tahun lalu itu kan, waduh, banyak sekali masalah yang nggak bisa connect ke server ya, sampai nggak bisa ngerjakan ya. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman itu bandwidth-nya, kebutuhan bandwidth-nya ya. Kita buka dulu ya juknisnya ya teman-teman, biar tahu teman-teman. Ini di buku saku NBK. Kalau teman-teman lihat di sini bandwidth, nah untuk NBK daring ya online, bandwidth-nya 12 Mbps untuk 15 klien. Nah, kalau kita bagi pakai kalkulator ya, 12 Mbps itu dibagi 15 klien 0,8 ya, tepat sekali. Jadi ini sama dengan 0,8 Mbps atau 800 Mbps ya, kbps, 800 kbps ya. Jadi hitungan ini sudah benar valid ini teman ya, karena saya juga sudah cek ya di Mikrotik saya. Jadi di klien ini pada saat simulasi kemarin saya hitung satu klien buka aplikasinya dan ngeload soal itu ya, itu 800. Jadi bener, jadi hitungan ini itu bener teman-teman ya, paten nih, mantap ini. Bener-bener buku saku beneran nih. Ya, jadi petunjuknya ini requirement untuk bandwidthnya teman-teman penuhi aja ini ya, sesuai sudah itu. Saya cek memang di Mikrotik, oh ya bener sesuai 800-an, nggak sampai 1 Mbps kok, 800-an gitu ya satu klien. Nah, dan rata-rata pada saat saya cek juga semua klien pada hari pelaksanaan itu cuman mentok di 40 Mbps ya. Ya mungkin tidak bersamaan semuanya ya. Jadi kalau bersamaan semuanya mungkin lebih dari 40. Kan ngerjakannya nggak ada yang satu ngeklik, satu enggak, satu buka soal, satu masih baca, kan nggak bersamaan. Jadi loadnya nariknya bandwidth juga nggak maksimal, nggak sampai ke puncaknya. Padahal saya sudah menyediakan 100 Mbps teman-teman ya. Tapi 100 Mbps ini terbagi banyak ruangan ya, ada ruang BK, ada ruang aula, ada ruang mana. Jadi 100 Mbps ini terbagi-bagi sebenarnya ya. Dan kalau dipakai yang saya pantau itu ya enggak sampai 100 Mbps pemakaian, dengan ditambah ini enggak sampai ya. Saya tidak bicara jalur siswa ya, jalur siswa lain lagi. Untuk akses bandwidth internet saya sediakan khusus, artinya nggak jadi satu dengan ini. Oke, jadi terpisah, tapi tetap dalam satu jaringan ya. Nah, itu enaknya pakai Mikrotik teman-teman. Jadi bukan untuk gaya-gayaan pakai Mikrotik, karena memang kebutuhan ya, memudahkan kita sebagai administrator jaringan ya, gitu loh. Kalau jaringan kita gede ya, gitu, banyak klien, menghandle banyak klien sampai ratusan ya. Seperti itu. Jadi hanya terpakai 40-an Mbps ya, 40 lebih ya gitu. Tidak sampai 50, saya lihat tidak sampai 50. Oke, dan tidak ada kendala, lancar semuanya.
sampai selesai mengerjakan soal. Itu gitu teman-teman ya. Apalagi ya. Nah, ini jaringan yang ini saya ambil sepotong ya, artinya khusus pada saat ANBK ya, untuk topologi di ANBK. Saya ambil sepotong segini. Nah, teman-teman kalau pengen yang sederhana ya sederhana lagi, kami nggak punya mikrotik, sekolah saya kecil gitu ya, nggak ada untuk akses internet untuk siswa dan lain sebagainya. Teman-teman bisa kasih ini ya, topologi jaringan yang dari petunjuknya ya, dan itu sangat sederhana memang ya, cocok buat teman-teman yang jaringan internet, jaringan di sekolah teman-teman itu kecil ya. Nah, kayak gini aja cukup sih ya. Cuman memang nggak bisa mantau berapa bandwidth gitu ya. 20 Mbps gimana ya, pokoknya ikuti itu 12 Mbps ya, 15 klien 0,8 Mbps dikalikan berapa klien, itu udah kebutuhan internet teman-teman. Dan pastikan stabil ya internetnya. Tapi jangan khawatir ya kalau kayak gini soalnya teman-teman. Di tempat saya itu sebenarnya nggak stabil banget ya 100 Mbps nya ini. Kadang putus gitu, tapi cuman berapa detik aja putus, nyambung lagi. Jadi itu nggak berpengaruh sih, lancar aja masih kita gitu teman-teman. Tapi sebenarnya saya sudah sediakan backup 50 Mbps ya, selain 100 ini sudah saya sediakan 50 Mbps sudah backup. Misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, jangan sampai tapi ya. Nah gitu, jadi tinggal switch aja, tinggal klik sudah pindah jalur gitu. Nah seperti itu mode backupnya ya, 50 Mbps. Oke, jadi jaringan ini sebenarnya jaringan terintegrasi semuanya dengan semua ruangan, dengan siswa, ruangan kelas-kelas gitu ya, dan lancar teman-teman. Dan CPU loadnya juga nggak sampai 100, hanya 50 CPU loadnya ya gitu. Alhamdulillah lancar teman-teman. Mungkin seperti itu aja teman-teman, nggak ada apa lagi ya. Oh ya, ini switch manage ya teman-teman ya, beda dengan hub ya. Ini hub ini saya ganti aja hub. Ini hub biasa ini. Di sini hub biasa juga ya. Yang nggak bisa di manage, tinggal colok langsung on gitu ya. Terus di sini ada access point, saya pasang memang access point ya. Takut ada laptop siswa bawa sendiri gitu, jadi sudah saya siapkan. Oke, jadi ini serentak satu sesi, saya ngambil di sesi kedua ya. Bukan dua sesi teman. Jadi 45 ini langsung serentak semuanya. Alhamdulillah lancar ya. Gimana di tempat teman-teman, lancar semua ya? Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini aja ya perjumpaan kita kali ini untuk pembahasan topologi jaringan ANBK full online ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mencoba full online. Mungkin trauma ya tahun lalu tentang full online, tapi sekarang ini lancar teman-teman ya. Tapi saya ngambil di sesi 2 ya, bukan sesi 1. Tidak tahu kalau di sesi 1 ya. Sengaja saya ngambil sesi 2 karena di simulasi sesi 2 lancar banget. Jadi saya ambil. Mungkin agak sepi jadi banyak ngambil di sesi 1 mungkin ya. Saya ngambil sesi 2 aja. Ya sedikit anulah, menghindari keramaian. Ya siapa tahu memang di pusat sudah di-upgrade ya server jaringannya, juga server, kapasitas servernya. Baik teman-teman, silakan komen-komen. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya, mohon maaf banget ya. Silakan ada masukan mungkin atau cerita di kolom komentar tentang jaringan teman-teman di ANBK tahun 2022 ini ya. Oh ya, kalau untuk apa tidak online ya gampang, tinggal tambah server satu segmen. Udah jadi selesai dah ya. Akses internet ke klien di off kan aja, tinggal setting di mikrotiknya gitu aja.
Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.